Berbicara tentang Timothy Ronald ini pasti udah banyak banget ya yang tahu karena dia ini banyak banget muncul di media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Jadi udah sangat warawiri banget wajah maupun suaranya, terutama tentang speech-nya dia, tentang statement-nya dia, tentang tidur siang yang dianggap seperti bayi, orang yang nge-gym dianggap goblok, orang yang kabur ke luar negeri dianggap goblok. Tapi di balik semua itu ada juga statement-nya dia itu yang membangkitkan semangat untuk kaula muda, untuk orang-orang muda supaya lebih optimis lagi, supaya lebih semangat lagi untuk membangun bisnis. Jadi pintar-pintar aja memilah apa yang perlu didengarkan, apa yang tidak perlu didengarkan. Karena pemikiran dia tentu saja berbeda dengan pemikiran kita, keadaan dia juga berbeda dengan keadaan kita, jadi sudah pasti sangat berbeda. Jadi kalau misalnya ada statementnya dia yang tidak relate dengan kehidupan kita, bisa aja di skip. Tapi kalau misalnya relate, boleh aja diikuti ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dia ataupun untuk mengikuti statementnya dia. Nah, contohnya seperti yang tidur siang ini. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu kan. Bayi 1 tahun, 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Gitu. Lu capek ya, kerja gitu. Nah, kalau semua orang mengikuti statementnya dia ini bisa jadi sakit ya. Karena keadaan setiap orang itu berbeda, aktivitasnya berbeda. Ada orang yang bangun pukul 3, pukul 4 sudah mulai bekerja. Tentu pada siang hari tubuhnya itu minta istirahat. Jadi tidak ada salahnya untuk istirahat atau tidur siang ya. Nah, dia juga berpendapat tentang orang-orang yang kabur ke luar negeri seperti ini. Makanya gue bilang dulu kan, kayak yang kabur dulu aja dulu tuh goblok banget. Lu kalau di sini nggak bisa menang anjing, gimana Apalagi di di luar. luar negara? Goblok, 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 goblok. Padahal kalau ditelaah lebih lanjut, justru banyak banget orang yang kabur ke luar negeri, yang kerja ke luar negeri, lebih sukses kehidupannya dibanding dengan orang yang stuck di Indonesia ya. Karena kualifikasi atau persyaratan kerja di luar negeri itu sudah sangat jauh berbeda, jauh lebih mudah dibanding dengan di Indonesia. Jadi peluang untuk sukses di luar negeri itu sudah jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Jadi statementnya dia ini tidak selalu benar, ya, tidak selalu harus diikuti atau tidak harus selalu didengarkan. Nah, ini juga ada statementnya dia tentang nge-gym. Orang-orang yang nge-gym itu dianggap goblok, padahal nge-gym itu sangat bagus ya untuk kebugaran tubuh dan juga untuk kesehatan pikiran. Namun kalau dilakukan secara berlebihan juga pasti ada sisi negatifnya ya. Jadi Timothy ini pernah bercerita bahwasanya kalau kita pengen sukses, kita pergi ke hotel, kita beli kopi yang harga Rp80.000. Kemudian di sana kita amati orang-orang yang sukses bagaimana cara kerja mereka. Nah, ini bisa aja kalian tiru buat kalian yang mau, tapi apakah kalian berani mewawancarai orang-orang sukses tersebut? Atau apakah kalian punya modal untuk pergi ke hotel tersebut? Tapi buat kalian yang tidak punya modal dari segi mental ataupun materi, ada salah seorang YouTuber, tapi ini bukan dari Indonesia, ini dari luar negeri, di mana dia itu mewawancarai orang-orang yang benar-benar sukses di bidang masing-masing. Yang diwawancara ini bukan hanya pengusaha ya, ada juga atlet, pokoknya orang-orang yang udah sukses di bidangnya masing-masing. Dan ini the real success man atau the real success woman. Jadi bukan tipu-tipu ataupun bukan orang yang melakukan laundry money ya atau pencucian uang. Jadi benar-benar orang yang merintis usaha. Dia mewawancarai banyak orang ya. Dan di sini ketika diwawancarai, justru orang-orang yang sukses ini sangat humble banget, mau menceritakan bagaimana mereka memulai bisnis, dan mau kasih advice atau nasihat buat orang-orang yang mendengarkan itu. Jadi ini cocok banget buat kalian, modal kuota aja ya, atau modal wifi aja, atau kalau misalnya nggak punya kuota, bisa aja numpang wifi bentar, download aja, kemudian nanti tonton offline bisa ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa menontonnya. Tapi kalau kalian mau, jadi ini channelnya bagus banget nih. Saya tunjukkan channelnya. Banyak banget views-nya karena banyak banget juga orang yang ingin belajar dari para pengusaha yang sukses bagaimana mereka memulai bisnis. Nah itu dia ya, jadi kalau kalian nggak mau mendengarkan Timothy Ronald bagaimana cara membangun bisnis, ada pilihan lain yaitu dari YouTube ini. Memang dia menggunakan bahasa Inggris ya, jadi kita sambil belajar bahasa Inggris juga, dan di sana itu justru yang dibahas itu lebih luas, jadi teman-teman nanti bisa tonton ya videonya. Excuse me, sir. Sir, is this your Bugatti?
And what did you do to be able to afford a Bugatti? Back up, man. 1 second. We have one of the biggest media channels in the entire world. We grew a channel to 10 million followers. Could we get 1 quick minute with you? One of my friends. What's that? Like you interviewed one of my friends. We interviewed one of your friends? Yes, I'm an entrepreneur. You're an entrepreneur? I am. How many businesses do you own? I've owned several over the past few decades. Yeah, you think we could interview you for 1 minute real quick? Sure. So what business has made you the most money? The car business. You're in the car business. I am in the car business. What was the most amount of money that you made in a single year? Well, I did 80 million in one day. You did 80 million in 1 day? Yeah, I'm serious. Were you a good student in school? I was a horrible student in school. I had ADD. They didn't know what it was back then, but it's actually been a blessing. What's a lesson about business you'd give to somebody that they will not be taught in school? The world will teach you if you listen. You see, the difference between Elon Musk launching rockets all the time that blow up and he learns from everyone, or Boeing waiting 5 years to put up one perfect that then doesn't work, the difference is don't be afraid to take a chance. If you don't swing, you'll never hit a home run. What is the best life advice you could give to any 20-year-old watching this right now? The biggest decision you make in your life is the wife that you marry. If they don't love what you do, then you're going to have friction. You gotta find somebody who becomes part of the solution, not the problem. Absolutely. Now, what time are you coming home? It's almost the opposite. My wife loves what we do, and I have to drag her out of the office sometimes because she shares the same passion. How old are you now? I am 65. Whose generation works harder, yours or mine? We'll see. After this last election, I am a whole lot more optimistic. I think your generation is cut to go do great things. Dan video ini tidak ada tujuannya untuk menyindir seorang Timothy Ronald karena dia itu memang sukses di bidang kripto, di bidang investasi juga. Jadi mungkin dia udah punya mindset yang berbeda dengan kebanyakan orang ya, makanya statementnya seperti itu. Tapi buat kalian yang mungkin tidak relate, tapi ingin mencari atau ingin mendengarkan motivasi dari orang-orang sukses, sebaiknya follow aja YouTube dari ini, School of the Hard Knocks ini, karena banyak banget ya poin-poin yang bisa kita pelajari langsung dari orang-orang sukses tersebut. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.